chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Halo semua, kembali lagi di channel aku dengan tema yang sama dan judul yang berbeda. Oke guys, di video kali ini aku bakal bawain materi tentang Total Equity Management atau TQM. Dengan pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar Total Equity Management atau TQM, yang kedua pengertian Total Equity Management atau TQM, yang ketiga pemikiran-pemikiran Total Equity Management atau TQM, yang keempat implementasi Total Equity Management atau TQM di lembaga pendidikan, yang kelima pilar Total Equity Management atau TQM, yang keenam hambatan implementasi Total Equity Management di lembaga pendidikan, dan yang terakhir filosofi baru. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar Total Equity Management atau TQM. TQM itu merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus atau jas manusia, perlu, dan lingkungan. Artinya, TQM itu adalah suatu keinginan untuk selalu mencoba mengarahkan segala sesuatu dengan selalu baik sejak awal. Selain pengertian TQM ini juga dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu yang pertama Total Equity Management atau TQM didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus. Yang kedua yaitu menyangkut cara penyampaian dan berkaitan dengan lingkungan serta dengan 10 karakter yang terdiri dari yang pertama fokus pada pelanggaran internal dan eksternal, yang kedua berorientasi tinggi pada kualitas, yang ketiga menggunakan pendekatan ilmiah, yang keempat memiliki komitmen jangka panjang, yang kelima kerjasama tim, yang keenam menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan, yang ketujuh menerapkan kebebasan yang terkendali, yang delapan memiliki kesamaan tujuan, dan yang terakhir melibatkan dan memberdayakan karyawan. Pembahasan yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran Total Equity Management atau TQM. Yang pertama yaitu W. Edward Deming 1990 sampai 1993, yang kedua J.M. Juram 1904 sampai 2008, yang ketiga Armand V. Feigenbaum yaitu 1992, dan yang terakhir Philip B. Crosby 1926 sampai 2001. Pembahasan yang keempat yaitu implementasi Total Equity Management atau TQM di lembaga pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi TQM ini di lembaga pendidikan. Yang pertama adanya perbaikan secara terus-menerus, yang kedua adanya standar mutu, yang ketiga adanya perubahan budaya dan kultur, yang keempat adanya perubahan organisasi, dan yang kelima adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Selain itu juga TQM ini pada dasarnya menempuh 3 tahap. Yang pertama yaitu persiapan, yang kedua pengembangan sistem, dan yang terakhir implementasi sistem. Pembahasan yang kelima yaitu pilar Total Equity Management atau TQM, yang dimana terdapat 5 pilar. Yang pertama organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, yang keempat proses, dan yang kelima produk. Selanjutnya, hambatan implementasi Total Equity Management atau TQM di lembaga pendidikan. Nah, terdapat 2 faktor yang menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan itu selama ini kurang atau tidak berhasil. Yang pertama yaitu strategi pembangunan lebih bersifat input oriented, dan yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro oriented.
Pembahasan yang terakhir yaitu filosofi baru. Nah, filosofi baru itu mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, tidak ada perbedaan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Dan yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih dan sampai jumpa.